Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur telah menjadi kewajiban untuk terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sejatinya itu untuk kebaikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat dan kebaikan untuk kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi'asyarah. Siapa yang bersalawat satu kali untukku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang salawat 10 kali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Jemaah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, marilah sejenak kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ketika penyakit telah menerbang, ketika penyakit telah menyebar, ketika keburukan telah merata, sehingga kerusakan-kerusakan telah nampak di segala sisi dan di segala sudut, maka timbangan keadilan pun berubah. Perkara yang harusnya didahulukan sering kita akhirkan. Perkara yang harusnya diakhirkan sering kita dahulukan. Perkara yang agung sering kita remehkan. Perkara yang remeh kita besar-besarkan. Dan ini merupakan dampak dari kerusakan yang terjadi, yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak memiliki lagi timbangan kebenaran. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk dapat memahami apa yang telah kita sampaikan tadi, marilah kita sejenak melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Betapa banyak orang di antara kita, manusia yang hidup di sekitar kita, berlomba-lomba untuk menambah amal kebaikan. Pagi, siang, malam dia melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan posisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memberikan masalah keikhlasan, bahkan mereka masukkan dalam ibadah mereka kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kedekatan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amal ibadah yang ia lakukan bercampur dengan kesyirikan, baik itu syirik besar yang dapat menghapus semua amal ibadah ataupun syirik kecil yang begitu tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau melakukan perbuatan syirik wahai Muhammad, maka niscaya semua amal ibadahmu akan sirna dan engkau sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu bentuk ketika timbangan itu telah berubah, takaran itu telah bergeser, hanya orang memikirkan banyaknya kuantitas dari ibadahnya, mereka tidak memikirkan dari kualitas dari ibadahnya. Sedangkan agama ini telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus memenuhi dua syarat: ikhlas, hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua al-ittiba, harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya adalah syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riya." Riya, ingin dilihat ibadah kita, kemudian mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disekutui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, siapa yang melakukan satu amalan yang ia melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku tidak peduli dengan amalnya, aku tinggalkan amal tersebut, tidak aku terima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan syirik kecil adalah walaupun dia disebut kecil, namun ia lebih besar daripada dosa zina, daripada minum khamr dan dosa-dosa besar lainnya. Syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Demikian juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita lihat fenomena di sekitar kita, ada sebagian orang berbuat baik dengan temannya, dengan karib kerabatnya, dengan koleganya, dengan kenalannya. Dia berikan semua kebaikan yang ia mampu berikan, namun dengan orang tuanya dia tidak mampu memberikan sedikit pun kebaikan. Jangankan bertanya kabar, jangankan untuk mengunjungi rumahnya, hanya menyampaikan salam pun tak sempat. Jangankan untuk memberikan hadiah, untuk menanyakan kabar pun dia tidak sempatkan dirinya. Dan ini salah satu bukti bahwasanya timbangan kebenaran di sisi kita telah berubah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena keburukan yang tersebar di antara kita. Sebagian lain, ada orang yang sangat baik dengan teman-temannya, sangat baik dengan koleganya, namun dia telantarkan orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk diberikan nafkah. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut." Cukuplah dosa bagi seseorang apabila ia menelantarkan orang yang wajib ia nafkahi. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, ada juga orang yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Tidaklah ia dikenal kecuali dia termasuk orang yang sangat hebat dalam ibadahnya. Namun di sisi lain, dia melukai tetangganya dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan amal perbuatannya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidaklah beriman. Nabi ulangi 3 kali. Maka para sahabat pun bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu," yaitu tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Na'udzubillah. Kita hanya fokus dengan kebaikan kita pribadi, namun kita melupakan hak-hak tetangga. Padahal Nabi SAW diberikan wasiat oleh Jibril. Kata Nabi SAW, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh." Hampir-hampir Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasannya tetangga itu akan mendapatkan harta waris.
Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekelumit fenomena yang ada di sekitar kita yang menunjukkan bahwasanya banyak sekali manusia tidak mengerti timbangan kebenaran, mendahulukan yang tidak penting, meremehkan yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap-sikap yang keliru seperti ini dan menunjuki kita kepada jalan yang benar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita pasti bertanya, lantas apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi kekacauan, penyakit, kerusakan dan hilangnya timbangan kebenaran di sisi kita? Tidak lain dan tidak bukan, itu merupakan adalah sebab dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebagian kita lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada syariat agama. Maka tidak ada jalan agar kita dapat selamat dari kerusakan, penyakit, keburukan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kecuali kembali kepada syariat agama kita. Dan itu kembali dengan dua, dengan ilmu dan amal. Maka mari kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada sumber ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kitab Allah wa sunnat rasulih, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmu tidak cukup hanya dengan kita cari, namun harus diterapkan dan diamalkan. Maka kita harus berjuang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan pengamalan ilmu dari ilmu yang telah kita tuntut, yang telah kita cari, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, baik dari Al-Quran, baik dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, jangan kalian mengada-ngadakan perkara yang baru, jangan kalian bikin-bikin perkara yang baru dalam agama. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupkan dengan agama ini. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, manistahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap ada amalan baru dalam agama yang baik, maka sesungguhnya dia telah membuat syariat baru. Wa man syara'a faqad zanna anna Muhammad khanar risalah, barang siapa yang telah membuat syariat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia baik sengaja pun tidak sengaja telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat, tidak menyampaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita berjuang, perbaiki niat kita, bukan hanya untuk menjadi seorang mukmin, bahkan hanya untuk menjadi seorang muslim, namun kita berniat agar menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang benar sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada jalan kami yang benar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita petunjuk untuk dapat menempuh jalan yang benar dan istiqamah seperti nama masjid yang kita sholat padanya, untuk istiqamah di jalan kebenaran sampai ajal datang menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan warzuqna ijtinabah wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.